Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah Rasulullah SAW. Dari Kamis tanggal 26 bulan Safar tahun ke-14 kenabian, para pembesar kaum Quraisy di Mekah memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan telah merencanakan semuanya dengan matang. Kemudian mereka sepakat untuk memilih pemuda dari setiap kabilah untuk mengepung rumah Nabi SAW dan membunuh beliau. Dan darahnya akan disebar di antara suku-suku. Sedangkan Bani Hashim tidak akan mampu melawan semua orang Arab untuk membalas dendam. Jadi mereka rela untuk membayar diat. Malaikat Jibril turun menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada beliau atas rencana yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan berkata, "Wahai Muhammad, jangan engkau bermalaman di atas kasurmu." Dan Malaikat Jibril juga memerintahkan kepada beliau untuk berhijrah. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapakah yang akan berhijrah bersamaku?" Maka Malaikat Jibril menjawab, "Abu Bakar As-Siddiq." Rasulullah SAW telah mengetahui rencana orang-orang Quraisy dan itu akan terjadi pada waktu Fajar Shadiq, dan kemudian Rasulullah SAW segera merencanakan untuk berhijrah dan memutuskan untuk menemui Abu Bakar As-Siddiq dan mengabarkannya tentang perintah berhijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidur beliau dan menutupi tubuhnya dengan kain selimut Rasulullah SAW. Sehingga ketika kaum Quraisy melihat dari lubang pintu, mereka akan menduga bahwa Rasulullah tengah berada di atas kasurnya. Artinya ini ialah proses penyamaran. Dengan demikian, Rasulullah SAW mempunyai waktu yang cukup untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Selain tugas berbahaya ini, Ali radhiyallahu anhu harus mengembalikan titipan kepada pemiliknya pada hari berikutnya, dan agar tidak melupakan hak-hak orang musyrik manapun. Kemudian Rasulullah SAW mulai melaksanakan rencana beliau dengan cepat. Maka beliau pergi pada siang hari menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan meningkatkan persembunyian beliau dengan menutupi kepala beliau menggunakan beberapa kain. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah Abu Bakar As-Siddiq pada jam yang belum pernah beliau datangi selama tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut juga menarik perhatian Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana dikisahkan dari Sayyidah Aisyah dan juga tercantum dalam kitab Sahih Bukhari, "Fida'un lahu abi wa ummi." Ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Beliau tidak datang pada jam itu, melainkan ia diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga pada saat itu, sang sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak mengetahui bahasanya dia akan berhijrah bersama Rasulullah SAW. Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa menahan diri dari kegembiraan, sehingga ia pun menangis. Subhanallah. Sayyidah Aisyah berkata, "Saya tidak tahu bahwa ada orang yang akan menangis karena kegembiraan sampai saat melihat Abu Bakar menangis." Kemudian Rasulullah SAW duduk bersama Abu Bakar membicarakan rencana hijrah supaya bisa sampai ke kota Madinah dengan selamat. Lalu, apa langkah-langkah Nabi Muhammad SAW pada saat berhijrah? Pertama, Rasulullah SAW meninggalkan rumah beliau di awal malam, dan beliau akan mendatangi Abu Bakar As-Siddiq di rumahnya. Hal ini untuk menghindari pengepungan yang mau tidak mau akan menimpa rumah Rasulullah SAW. Kedua, Rasulullah SAW akan tetap berada di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selama beberapa malam, sampai pergerakan di Mekah benar-benar tenang. Ketiga, Nabi SAW akan keluar dari rumah Abu Bakar Siddiq melalui lubang di bagian belakang rumah, karena bisa dipastikan akan ada pengawasan di depan pintu rumah. Dan pasti orang-orang musyrik mengira bahwa Abu Bakar As-Siddiqlah sahabat pertama Rasulullah SAW yang akan pergi bersama beliau untuk menemani hijrah. Keempat, seorang pemandu akan disewa untuk menemani mereka dalam perjalanan ini. Karena jalannya tidak diketahui dan tersesat di padang gurun adalah hal yang sangat berbahaya. Pemandu ini harus terampil dalam keahliannya, amanah menjaga rahasia, dan pada saat yang sama, orang-orang Quraisy tidak meragukan urusannya. Dan dia juga ialah salah satu seorang musyrik yang sangat cerdas. Kelima, mereka akan pergi ke Gua Thur di selatan Mekah, yaitu gua tak berpenghuni di gunung yang tinggi dan terjal dengan pendakian yang sangat sulit, sehingga orang-orang Quraisy akan sulit untuk menemukan mereka. Dan mereka akan pergi dua orang yang berangkat dengan Abdullah bin Uraikid sebagai bukti bahwa ia akan menemui mereka di gua setelah 3 hari. Keenam, Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma akan memainkan peran intelijen dalam operasi berbahaya ini. Dia akan pergi menemui Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setiap hari dengan berita dari Mekah dan pergerakan orang-orang Quraisy. Ketujuh, Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, yaitu budak Abu Bakar radhiyallahu anhu, akan memainkan peran perlindungan keamanan untuk operasi ini.
dengan menggembalakan domba di atas jejak kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian di atas jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Sehingga orang-orang musyrik harus kehilangan kesempatan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Kedelapan, wanita berbudi luhur Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya, akan memainkan peran dalam operasi yang sulit ini dengan membawa makanan dan air untuk diantarkan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW kembali ke rumah beliau setelah menyusun rencana yang tepat. Kemudian mempersiapkan diri dan membawa Ali radhiyallahu anhu untuk ikut dengan beliau dan tidur di tempat beliau. Kemudian Rasulullah SAW memberikan mantel beliau kepada Ali radhiyallahu anhu agar Ali memakainya. Maka ketika sudah waktunya Rasulullah SAW untuk pergi dari rumah beliau, orang-orang Quraisy tiba-tiba datang untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Mereka datang sebelum waktu yang diduga oleh Rasulullah SAW, yaitu bahwa mereka akan datang pada waktu fajar. Lalu bagaimanakah sikap Rasulullah SAW dan bagaimana akhirnya? Wahyu telah turun kepada Rasulullah SAW dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk keluar dengan tanpa rasa takut di hadapan kaum musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil pandangan mereka. Dan Rasulullah SAW keluar pada malam ke-27 bulan Safar di tahun ke-14 kenabian. Beliau membaca ayat di surat Yasin dari awal sampai ayat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Rasulullah SAW meninggalkan kaum musyrikin yang sedang mengepung rumah beliau. Dan beliau juga meninggalkan sahabat Ali radhiyallahu anhu yang sedang berperan untuk menggantikan posisi beliau. Kemudian beliau SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan tinggal di rumahnya sampai pertengahan malam, kemudian keluar dari lubang pintu rumah belakang menuju ke arah selatan, yaitu Gua Tur, dan kemudian setelah sampai di Gua Tur, Abu Bakar As-Siddiq maju untuk membuka pintu Gua Tur sehingga tidak ada bahaya yang akan melukai Rasulullah SAW. Dan ini ialah tahap pertama dalam proses hijrah dan berakhir dengan sempurna. Di sisi lain, di rumah Rasulullah SAW, di sana ada kaum musyrikin yang sedang berdiri dan melihat dari lubang pintu, dan mereka menemui sahabat Ali radhiyallahu anhu yang sedang tidur di kasurnya Rasulullah SAW yang ditutupi dengan selimut beliau. Maka mereka berkata, "Demi Allah, sungguh itu Muhammad sedang tidur." Mereka berpikir untuk menunggu sampai subuh, hingga sahabat Ali yang mereka pikir ialah Nabi Muhammad bangkit dari tidurnya. Kemudian setelah itu, kaum musyrikin melihatnya dan langsung menyeretnya, kemudian memukulinya. Kaum musyrikin menahan Ali hanya 1 jam saja, tidak 1 tahun dan tidak pula 1 bulan. Kemudian mereka melepaskan Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali menetap di kota Mekah selama 3 hari untuk mengembalikan titipan kepada yang berhak, dan kemudian pergi untuk berhijrah ke Madinah Munawwarah. Dalam keadaan darurat ekstrim yang diumumkan di Mekah, mobilisasi umum semua elemen politistik dan otoritas di Mekah mengambil keputusan berikut. Keputusan pertama ialah mereka akan menggerebek rumah Abu Bakar As-Siddiq yang telah dituding menemani Rasulullah SAW dan telah mengatur masalah hijrah kaum muslimin. Maka Abu Jahal beserta beberapa rekannya dari kaum musyrikin pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan mengetuk pintu dengan keras. Maka Sayyidah Asma, semoga Allah meridhoinya, membuka, dan Abu Jahal berkata kepadanya dengan keras, "Di mana ayahmu, wahai putri Abu Bakar?" Dia berkata, "Saya tidak tahu." Maka Abu Jahal mengangkat tangannya dan menampar pipinya dengan keras sampai antingnya terlepas. Ini merupakan tindakan keji yang dilakukan oleh penguasa Mekah. Tetapi dia tidak berpikir untuk memasuki rumah dan membalikkan isinya untuk mencari Abu Bakar As-Siddiq atau Rasulullah SAW, sehingga menemukan bukti yang menunjukkan keberadaan mereka. Mengapa dia tidak melakukan hal itu? Ingat, orang-orang kafir Mekah tidak melanggar kesucian rumah. Ini adalah keputusan pertama yang diambil oleh pemuka Quraisy, yaitu mencari teman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keputusan kedua, yaitu memperketat pengawasan bersenjata di semua pintu masuk dan keluar Mekah. Mereka berpikir kalau Rasulullah SAW masih bersembunyi di salah satu rumah di Mekah. Kemudian keputusan ketiga, yaitu mengumumkan hadiah utama bagi orang yang membawa Rasulullah SAW beserta temannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baik dalam keadaan hidup atau mati.
Keputusan keempat ialah menggunakan pelacak jejak untuk mencoba melacak jejak kaki yang keluar dari kota Mekah. Dan kemudian ditemukan langkah yang dilalui Rasulullah SAW dan sahabatnya yang ketika ditelusuri, mereka telah mencapai gunung yang sulit yang ada di dalam Gua Thur. Mereka mendaki gunung dan mencapai pintu Gua Thur. Mereka hanya tinggal melihat di dalam Gua Thur saja. Sekiranya mereka, yaitu orang-orang Quraisy, melihat ke bawah, pasti mereka akan melihat Rasulullah SAW dan sahabatnya. Yang pada saat itu, Rasulullah SAW tengah berada di dalam gua dalam keadaan tenang. Akan tetapi sahabat beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq, sedang merasa was-was. Ia berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ba'dahum ta'ta'a basrahu lara'ana." Fayuraddu alaihi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, jika beberapa di antara mereka menurunkan pandangan mereka, pasti mereka akan melihat kita." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimanakah menurutmu tentang dua orang, sedangkan Allah ialah ketiga dari mereka?" Ini merupakan hal yang sangat menakjubkan, bahwa orang musyrikin telah menempuh perjalanan selama 1 jam, namun mereka tidak melihat apa yang ada di dalam Gua Thur ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad dan At-Tabrani, bahwa laba-laba menenun benang tebal di pintu gua, dan orang-orang kafir berkata, "Jika dia masuk dari sini, laba-laba tidak akan menenun di pintunya." Dan kisah ini derajatnya lemah, tapi banyak riwayat dari ulama sehingga kisah ini naik derajat menjadi hasan. Begitu pula kisah dua merpati dari kisah pohon yang tumbuh di pintu gua adalah kisah-kisah lemah yang tidak benar sama sekali. Rasulullah SAW beserta Abu Bakar tinggal di gua selama 3 hari, yang mana hal tersebut telah diputuskan dalam rencana mereka. Hingga 3 hari berlalu, maka datanglah Abdullah bin Uraikid sang penunjuk jalan dengan membawa 2 ekor unta betina. Dan juga datang bersamanya Abdullah bin Fuhaira untuk menunjukkan jalan menuju kota Madinah. Maka kemudian Rasulullah SAW beserta Abu Bakar Siddiq keluar dari gua untuk menuju ke Madinah pada awal bulan Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, dan akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Madinah dengan keadaan selamat, dan itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Kemudian beliau akan memulai proses dakwah penyebaran agama Islam di kota Madinah Munawwarah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.